Oke, selamat malam Pak Petrus dan teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aprita Eliska Brutariga dengan NIM 21 2022 165 dan teman saya. Nama saya Gilbert Stefan Haryanto 21 2022 018. Perkenalkan, saya Joshua Ksatria Putra dengan NIM 21 2022 028. Perkenalkan, nama saya Stefan Agraja Anindito Suswati dengan NIM 21 2022 030. Perkenalkan, saya Rani Klarisasi Manungkalit dengan NIM 21 2022 151. Perkenalkan, nama saya Wit Indriani dengan NIM 21 2022 167. Slide selanjutnya. Sebelum mengelola data tersebut, maka terlebih dahulu kita merapikan datanya dengan rumus uppercase. Otomatis nanti data tersebut akan menjadi huruf kapital semua. Setelah itu kita baru bisa mengelola data tersebut. Oke, kemudian selanjutnya langkah yang kami lakukan adalah memasukkan data salesperson price per unit total price, kemudian diskon applied, dan kemudian diskon dan diskon amount. Slide selanjutnya. Kemudian di sini yang pertama kita masukkan data salesperson. Kami menggunakan rumus VLOOKUP. Berikut adalah rumus yang kami gunakan seperti yang ada di layar. Kemudian yang kedua selanjutnya kami memasukkan data price per unit dengan menggunakan rumus yang sama dengan rumus VLOOKUP. Berikut merupakan rumus yang kami gunakan. Kemudian yang ketiga, hitung total price dengan cara mengalihkan price per unit dengan kualitasnya. Kemudian yang keempat, memasukkan diskon dengan menggunakan rumus if. Berikut merupakan rumus yang kami gunakan. Kemudian yang kelima, menghitung diskon amount dengan cara mengalihkan total price dengan diskon. Dan yang terakhir, menghitung diskon apply dengan mengurangi total price dengan diskon amount. Kemudian selanjutnya, di mana di sini terlihat ada data lengkap yang sudah dijadikan tabel dengan cara mengklik CTRL plus A lalu CTRL plus T. Berikut hasil data lengkapnya yang telah ditampilkan. Oke, selanjutnya berikan nama untuk tabel yang baru dibuat dengan cara klik table, lalu klik table design. Nah, lalu pada bagian table name beri nama tabelnya. Di sini kelompok kami menamai tabel tersebut dengan nama data. Slide selanjutnya. Oke, di sini setelah menamai table, langkah selanjutnya adalah memunculkan pivot dengan cara membuat sheet baru. Untuk mengetahui jumlah unit yang terjual setiap bulan, masuk ke menu insert, kemudian pilih pivot table. Pada bagian pivot table, field. Masukkan produk pada filter, memasukkan years, month, and date pada row, kemudian masukkan sum of quantity pada values. Maka akan muncul seperti yang terlihat di pada gambar. Dengan pivot table ini kita bisa mengetahui berapa banyak unit yang terjual untuk masing-masing barang di setiap bulan. Selanjutnya, nah setelah membuat grafik pivot tabel tadi dengan cara memasukkan ke menu insert, lalu pilih menu chart, lalu pilih jenis grafik yang diinginkan, maka hasilnya akan seperti pada gambar di slide selanjutnya. Oke, kemudian untuk mengetahui metode pembayaran apa yang paling banyak digunakan, di sini kami menggunakan cara yang sama, yaitu pivot table. Kemudian pada bagian pivot table field, masukkan payment method ke rows, kemudian count of payment method ke value, maka akan muncul seperti ini, gambar di kanan ini. Kemudian dengan data ini, kita dapat mengetahui metode pembayaran apa yang paling banyak digunakan. Kemudian dari pivot table yang sudah dibuat, kita membuat pie chart-nya dengan cara yang sama, yaitu insert, lalu menu pie chart. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian, untuk mengetahui data penjualan unit
masing-masing wilayah atau region sama seperti cara membuat pivot table. Namun, pada bagian pivot table field, masukkan region pada rows dan sum of quantity pada value. Maka akan muncul hasil seperti ini. Kemudian dengan menggunakan data ini, maka kita bisa mengetahui berapa jumlah kuantitas barang yang terjual di masing-masing wilayah. Kemudian, buat juga pie chart-nya. Caranya sama, klik pada bagian insert, lalu pilih menu pie chart, kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk mengetahui tren setiap produk, pilih pivot table pada bagian pivot table field, masukkan years, month, dan date ke rows, lalu sum of quantity ke value, dan produk ke kolom. Maka akan muncul seperti ini. Dengan data ini, kita dapat mengetahui tren penjualan setiap produk. Lalu langkah berikutnya adalah membuat chart dengan cara yang sama, yaitu masuk ke menu insert, lalu pilih menu chart, lalu pilih jenis grafik yang diinginkan, maka hasilnya akan seperti di gambar ini. Oke, jadi berdasarkan data ini, penjualan di bulan November merupakan penjualan yang paling rendah. Maka sebaiknya perusahaan meningkatkan penjualan dengan cara meningkatkan intensitas pemasaran pada bulan tersebut. Next slide. Oke, di slide yang saat ini, berdasarkan data ini, region selatan memiliki penjualan paling rendah. Maka sebaiknya perusahaan meningkatkan penjualan dengan cara meningkatkan intensitas pemasaran pada region tersebut. Dan pada tabel yang terakhir, berdasarkan data di tabel ini, smartphone merupakan produk yang paling banyak terjual. Maka perusahaan tetap harus meningkatkan stok dan penjualan sehingga profitnya bisa dipertahankan atau malah ditingkatkan. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami dari kelompok menengah. Terima kasih.